Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kenalin, gue Muhammad Najib, gue kerja di perusahaan startup agritech sambil kuliah di Universitas Terbuka jurusan agribisnis. Yap, gue kerja sambil kuliah. Kita semua tahu Indonesia punya mimpi besar, tapi di balik komunisme itu ada realita yang nggak bisa diabaikan. Pengangguran masih tinggi, banyak investor yang lebih milih Vietnam, dan makin banyak anak muda yang pengen kerja ke luar negeri. Mungkin lo salah satunya, ya gue juga. Atau lu punya temen atau keluarga yang udah lebih dulu merantau ke luar negeri buat kerja, dan dari luar kelihatannya hidup mereka lebih menjanjikan. Tapi kenapa kita bisa sampai di titik ini? Kenapa banyak anak muda ngerasa lebih baik cari peluang di luar negeri daripada bertahan di tanah air sendiri? Nah, di konten ini kita bakal bahas ketahanan pangan nasional dan program Presiden Prabowo. Indonesia lagi nargetin buat mandiri pangan, gak usah lagi impor beras, jagung, garam, dan gula di tahun 2025 ini. Presiden Prabowo udah mulai gerak dengan bikin cadangan beras 2 juta ton biar stok aman. Selain itu, harga pembelian pemerintah untuk komoditas gabah dinaikin jadi Rp6.500 per kilo supaya petani dapat untung lebih dan tetap mau nanam padi. Karena apa? Karena gak sedikit juga petani yang udah gak mau nanam padi gitu, kayak bilang udah gitu kita nanam komoditas lain aja yang harganya lebih tinggi, misal cabai gitu. Kalau beras ya biar pemerintah impor aja dari Vietnam gitu. Tapi walaupun ada program ini, nyatanya di 2024 ini Indonesia masih impor 4,49 juta ton beras. Kok bisa? Banyak faktornya, mulai dari luas lahan pertanian yang makin nyusut, cuaca ekstrim kayak El Nino, sampai serangan hama yang bikin panen hancur. Nah, di cuaca ekstrim, El Nino bikin musim kemarau lebih panjang, sawah kekeringan, panen gagal. Nah, BMKG udah wanti-wanti kalau perubahan iklim makin gak bisa diprediksi. Ini jadi tantangan gede buat ketahanan pangan kita. Nah, di sisi lain juga serangan hama sama penyusutan lahan. Nah, petani juga harus berhadapan sama hama kayak orang coklat yang bisa bikin padi gagal panen. Di sisi lain, lahan pertanian makin berkurang karena banyak yang udah berubah jadi perumahan atau proyek infrastruktur. Di tahun 2023 aja sekitar 1,2 juta hektar sawah berubah fungsi. Nah, fakta menariknya, Vietnam yang sering ekspor beras ke Indonesia malah dukung program swasembada pangan kita. Dubes Vietnam bilang kalau Indonesia butuh, mereka siap buat kirim beras lagi. Oh, Presiden Prabowo juga udah nyiapin dana sekitar 16,6 triliun rupiah buat Bulog supaya bisa nyerap hasil panen petani lokal dan ngejaga stok beras tetap stabil. Targetnya di 2025 ini surplus beras itu sampai 4 juta ton. Tapi nih, ada tantangan lain. Inflasi pangan memang turun ke 1,07% di November 2024, tapi petani masih susah karena biaya sewa lahan mahal, tanah makin kurang subur, dan serangan hama yang gak beres. Digitalisasi pertanian mulai digenjot buat bikin sistem pertanian yang lebih efisien, tapi petani yang masih pakai cara tradisional butuh waktu buat adaptasi. Nah, buat teman-teman yang sama sama gua, kalau ya gerak di bidang pertanian itu pasti relate lah dengan hal ini. Kalau emang petani itu kebanyakan kan udah berumur dan regenerasinya kurang, jadi ya susah untuk adaptasi. Investor lebih pilih Vietnam dan Indonesia kalah. Indonesia sering dibilang negara dengan pasar besar, tapi kenapa investor masih lebih pilih Vietnam daripada Indonesia? Padahal secara angka direct investment, kita di 2023 itu sekitar 50,02 miliar US dollar. Jauh lebih gede dibanding Vietnam yang cuma 23,18 miliar US dollar. Tapi kalau dibandingin sama PDB, Vietnam punya rasio FDI
7%, sementara Indonesia cuma 3,5%. Artinya meskipun duit yang masuk ke Indonesia lebih gede, dampaknya ke ekonomi gak sebesar di Vietnam. Nah, kenapa bisa gitu? Pertama, birokrasi ribet di Indonesia. Ngurus izin investasi bisa makan waktu sekitar 2-3 tahun. Nah, sementara di Vietnam izin bisa keluar jauh lebih cepat. Nah, terus korupsi masih tinggi. Skor indeks persepsi korupsi Indonesia masih di 34/100 di tahun 2023. Sedangkan Vietnam 39/100. Jauh lebih baik, sedikit lebih baik. Mereka udah lama reformasi buat berantas korupsi, sementara di sini masih banyak kasus. Ya, tahu sendiri kan. Lalu biaya tenaga kerja mahal. Kita ambil contoh UMR di Karawang pada tahun 2023 itu sekitar 5,2 juta. Sedangkan di Ho Chi Minh City di Vietnam cuma 3,8 juta per bulan. Udah jauh kan? Nah, jelas investor bakal lebih milih tempat yang lebih murah buat produksi. Terus infrastruktur juga masih tertinggal. Vietnam udah gila-gilaan bikin kawasan industri dan pelabuhan, sementara di Indonesia masih banyak yang kurang siap. Solusinya, Indonesia harus beresin masalah regulasi, bikin izin lebih gampang, dan ngurangin korupsi dan ningkatin kualitas tenaga kerja biar lebih bersaing. Lapangan kerja sulit dan tren kabur aja dulu. Sekarang makin banyak anak muda yang mikir mending kabur aja dulu deh. Iya kan? Iya, sama. Fenomena ini bukan tanpa alasan. Contohnya buat di sektor pertanian, petani kecil makin terdesak. Sensus pertanian di 2023 bilang kalau 16,89 juta rumah tangga petani di Indonesia cuma punya lahan sekitar 0,5 hektar. Jadi bikin petani itu susah buat berkembang. Makanya banyak yang akhirnya banting setir atau anak-anak petani milih kerja di luar negeri. Nah, lapangan kerja dalam negeri minim. Pengangguran di Agustus 2023 masih 5,86%. Banyak yang lulus kuliah tapi susah cari kerja. Industri digital berkembang tapi gak cukup buat nampung semua pencari kerja. Nah, di sisi lain juga banyak perusahaan yang pindah ke luar negeri. Seperti contohnya PT Hung A, pabrik ban dari Korea Selatan yang di Februari 2024 milih buat pindahin pabriknya yang dari Cikarang pindah ke Vietnam. Kenapa? Karena biaya operasional lebih murah dan iklim investasi lebih kondusif. Indonesia punya tantangan gede dalam ketahanan pangan, investasi, dan ketenaga kerjaan. Kita harus siap buat adaptasi baik di sektor pertanian, perizinan bisnis, maupun tenaga kerja. Kalau enggak, anak muda bakal terus milih kabur aja dulu ke luar negeri buat cari peluang yang lebih baik. Tapi kalau kita berbenah, bukan gak mungkin Indonesia bisa lebih maju dan bikin generasi muda betah buat berkembang di negeri sendiri. Gimana menurut lo? Apa lo juga kepikiran buat kerja di luar negeri atau lo masih optimis sama peluang di Indonesia? Komen di bawah ya.